Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, pada hari ini sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan lakukan absensi ya. Kepada nama siswa yang akan saya panggil, silahkan angkat tangan dan ucapkan hadir. Baik, mulai dari Eka Audina. Hadir, Bu. Oke. Heni Setianingsih. Hadir, Bu. Oke, presensi telah selesai dan semua siswa hadir di kelas. Pada hari ini kita akan belajar salah satu materi OTK kepegawaian mengenai pengadaan pegawai. Siswa yang di sini ada yang tahu nggak pengadaan pegawai itu apa? Silahkan angkat tangan. Aku, Bu. Baik, kepada Eka Audia, silahkan untuk menyampaikan. Kalau menurut saya pengadaan pegawai itu kayak mencari pegawai sesuai lowongan yang dibutuhin sama perusahaan, Bu. Betul sekali, Mbak Eka. Contohnya kalian pernah lihat semacam poster open recruitment kan? Atau kayak buka lowongan kerja yang dari suatu instansi yang beredar di media sosial. Nah, biasanya itu adalah untuk pencari kerja. Ada yang butuh manajer marketing, ada yang butuh akuntan, ada apa lagi? Ada staf administrasi, Bu. Satunya? Staf pelayanan. Betul sekali. Oleh karena itu, tujuan kita untuk mempelajari pengadaan pegawai agar kalian dapat mengidentifikasi pengadaan pegawai mulai dari pengertian dan tahapan-tahapan pengadaan pegawai dengan benar. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran yang pertama, saya akan menjelaskan materi pengadaan pegawai terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menyusun hasil penyelesaian studi kasus yang akan saya berikan, yang tentunya berhubungan dengan pengadaan pegawai. Dan selanjutnya hasil penyelesaian studi kasus tersebut akan dipresentasikan yang telah dibuat di depan kelas. Kita akan masuk ke materi OTK kepegawaian mengenai pengadaan pegawai ya. Mengenai pengertian pengadaan pegawai memiliki berbagai arti menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Handoko, pengadaan pegawai adalah proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai atau yang terlamar. Kemudian yang kedua, menurut Samsudin, pengadaan pegawai dimaksudkan untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, menurut Sudarmayanti, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Yang keempat, menurut PPRI nomor 98 tahun 2008 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, pengadaan pegawai negeri sipil merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Jadi dari keempat menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan pegawai adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai dan mengisi formasi yang kosong sesuai kebutuhan agar dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Setelah kita memahami apa arti pengadaan pegawai, selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan pengadaan pegawai. Di antaranya yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan. Jadi dalam rekrutmen itu harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi suatu jabatan, sehingga pelamar memahami kualifikasi apa saja yang dibutuhkan pada lowongan kerja. Misalnya pendidikan, usia, jenis kelamin, atau kemampuan yang harus dimiliki. Dalam rekrutmen itu terdapat dua sumber. Yang pertama, sumber internal. Pegawai yang mengisi lowongan kerja tersebut berasal dari dalam perusahaan, sehingga hanya memindahkan pegawai yang memenuhi spesifikasi atau kualifikasi ke bagian yang sedang kosong. Di samping itu terdapat kelebihan sumber internal. Yang pertama ada meningkatkan kinerja pegawai karena ada peluang untuk promosi. Kemudian ada yang kedua, loyalitas pegawai besar dan sudah terjamin. Kemudian yang ketiga, biaya rekrutmen itu rendah. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk rekrutmen itu singkat. Dan di samping itu juga terdapat kelemahan sumber internalnya. Yang pertama ada kurangnya memberi kesempatan untuk angkatan kerja yang baru. Dan yang terakhir adalah kurangnya wibawa pegawai yang dimutasikan.
Sumber yang kedua ada sumber eksternal, yaitu pegawai yang mengisi lowongan kerja tersebut berasal dari luar perusahaan. Dan ini terdapat kelebihan sumber eksternal. Yang pertama, munculnya sistem kerja baru. Kemudian yang kedua, kewibawaan pegawai yang diterima relatif baik. Yang samping itu ada kelemahan sumber eksternal, yaitu yang pertama, kurang adanya kesempatan bagi pegawai lama untuk promosi, kemudian adanya tinggi biaya rekrutmen, kemudian ada waktu untuk perekrutan lebih lama, dan yang terakhir adalah belum ada jaminan untuk loyalitas. Untuk rekrutmen tersendiri itu terbagi menjadi dua metode, ada tertutup dan terbuka. Untuk yang tertutup itu artinya hanya diinformasikan kepada pegawai atau orang-orang tertentu sehingga mengakibatkan sulit memperoleh karyawan. Kemudian yang kedua, metode terbuka, yang artinya pelaksanaan rekrutmen diumumkan secara luas dengan memasangkan iklan pada media massa. Baik, selanjutnya adalah seleksi. Seleksi adalah pemilihan untuk mendapatkan pegawai terbaik yang tepat pada tempatnya. Seleksi memiliki peran yang sangat penting dalam pengadaan pegawai. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan seleksi. Yang pertama, seleksi harus efektif dan efisien. Yang kedua, seleksi harus memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, petugas seleksi harus cerdas dan jujur. Dan yang terakhir adalah penanaman prinsip the right man on the right place. Cara seleksi yang biasa dilakukan oleh instansi atau perusahaan itu ada dua. Yang pertama ada non-ilmiah. Non-ilmiah ini artinya seleksi dilakukan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerja atau jabatan, tetapi hanya berdasarkan perkiraan dan pengalaman saja. Kemudian yang kedua, ilmiah, artinya seleksi yang didasarkan pada job specification atau kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi berdasarkan kriteria tertentu, misalnya mengenai prestasi kerjanya bagaimana, pedoman pada undang-undang kebutuhan, dan lain sebagainya. Kemudian seleksinya ada beberapa langkah. Yang pertama ada seleksi administrasi yang berupa surat atau dokumen yang dimiliki oleh pelamar. Kemudian yang kedua ada tes. Tes ini biasanya dilakukan untuk pelamar untuk memenuhi syarat administrasi untuk mengetahui tingkat kepandaian, cakapan dan kepribadian calon karyawan. Biasanya, dan itu tesnya terdiri beberapa, ada tes individu, ada tes kelompok, tes kemampuan, tes inteligensi untuk mengetahui tingkat kecerdasannya, terus ada tes minat, tes kepribadian, dan tes bakat. Dan selanjutnya langkah-langkah seleksi itu ada wawancara, merupakan seleksi berupa percakapan antara dua orang atau dan berlangsung antara narasumber dan wawancara untuk memperoleh data atau informasi lebih dalam secara langsung dari pelamar. Itu terdapat pada tiga cara wawancara diantaranya. Itu ada unstructured interview atau pre-interview. Jadi itu wawancara secara bebas tanpa persiapan pertanyaan ditanyakan. Kemudian ada structured interview atau guide interview, adalah wawancara yang pertanyaannya telah disiapkan sehingga wawancara lebih terarah dan cepat. Kemudian ada mixed interview atau wawancara campuran, adalah kombinasi dari keduanya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan terperinci dari pelamar. Jadi kombinasi dari kedua itu yang dari unstructured sama structured. Jadi dalam wawancara itu ada pertanyaan-pertanyaan khusus dan ada juga pertanyaan di luar dari ketentuan. Kemudian ada evaluasi latar belakang dan referensi. Meneliti referensi pelamar dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi mengenai sifat, perilaku, pengalaman kerja yang dianggap penting dari pelamar. Dan referensi yang digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada personal reference, adalah referensi yang dapat memberikan informasi mengenai karakter, kondisi kesehatan yang pernah dialami pelamar. Kemudian ada employee reference, adalah referensi yang dapat memberikan informasi atau jaminan mengenai latar belakang maupun pengalaman kerja pelamar yang bersangkutan. Kemudian untuk seleksi yang selanjutnya adalah tes kesehatan atau fisik. Pemeriksaan kesehatan fisik pelamar apakah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kemudian ada namanya wawancara atasan langsung. Jadi ini dilakukan oleh kepala bagian atau atasan langsung untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan pelamar dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan. Kemudian ada pengambilan keputusan. Perusahaan atau instansi akan memutuskan diterima atau ditolaknya pelamar. Pelamar yang tidak memenuhi spesifikasi akan ditolak.
sedangkan yang diterima akan ditetapkan sebagai calon karyawan. Baik, tahapan pengadaan pegawai selanjutnya ialah penempatan. Nah, artinya menempatkan calon pegawai yang diterima ini dari proses seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan akan sekaligus mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Selanjutnya ada tahapan pengadaan pegawai yaitu orientasi. Orientasi merupakan proses memperkenalkan pegawai baru ke pekerjaan, rekan kerja, tanggung jawab, serta rekan kerja mereka. Jadi pelaksanaan orientasi itu harus diikuti oleh seluruh pegawai baru untuk menyatakan bahwa para pegawai baru ini diterima menjadi pegawai yang akan bekerja sama dengan pegawai yang lain. Jadi orientasi ini tuh semacam pengenalan budaya kerja di perusahaan itu seperti apa. Karena kita tidak menjamin dalam suatu perusahaan itu memiliki budaya kerja yang sama. Jadi makanya dengan kita mengadakan orientasi itu penting untuk pegawai baru dalam biar beradaptasinya bisa. And last one is induksi. Induksi ini adalah kegiatan menyesuaikan diri pegawai baru dengan tata tertib instansi atau perusahaan. Jadi dalam bentuk bagaimana pegawai itu dapat beradaptasi di dalam suatu perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak ini untuk menyampaikan. Baik, Bu, izin untuk bertanya. Kan biasanya tiap poster lowongan kerja itu pasti yang bersyaratkan harus memiliki penampilan menarik gitu ya. Nah, itu maksudnya apa? Dan bukannya itu sama kayak mendiskriminasi ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya Mbak ini. Mengenai syarat penampilan menarik itu yang biasa dicantumkan dalam poster itu dimaksudkan bahwa bukan untuk melihat seberapa tampan atau cantik pekerja tersebut, melainkan untuk melihat kerapihan dan kebersihan kita terutama dalam berpakaian. Jadi biar kita tuh terlihat keseriusan kita sebagai kandidat. Dari Mbak ini apakah sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi pada hari ini? Tidak ada. Oke, sudah tidak ada ya. Selanjutnya akan saya bagikan kelompok dan akan saya bagikan studi kasus yang akan kalian selesaikan. Jadi kelompoknya akan terdiri ada kelompok 1 ada Mbak Heni sama Mbak Eka dan akan saya bagikan ya studi kasusnya. Inilah studi kasusnya. Jadi studi kasus yang kalian analisis dalam kertas tersebut untuk mencari penyelesaiannya mengenai pengadaan karyawan karena perkembangan yang pesat PT AZ. PT AZ ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti sampai dengan tahun 2021. PT AZ ini berhasil mengembangkan usahanya dengan membuka berbagai cabang di seluruh Indonesia dan telah melakukan impor barang ke beberapa negara di Asia. Seiring perkembangannya perusahaan, tentunya beban yang dimiliki perusahaan juga semakin berat. Karena karyawan-karyawan perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan bahkan tidak sedikit karyawan yang merasakan adanya burnout karena jumlah pekerjaan yang melebihi kapasitas mereka. Jadi yang akan kalian analisis adalah bagaimana penyelesaian studi kasus tersebut mulai dari apa penyebabnya dan apa yang akan kalian lakukan apabila kalian misalnya menjadi atasan di suatu perusahaan tersebut. Silahkan kalian mencari referensi dari berbagai sumber dalam internet untuk mendukung apa yang akan kalian tulis mengenai penyelesaiannya. Sampai sini kalian ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, udah paham ya. Baik, hasil analisisnya akan saya tunggu 1 jam dan akan kita lakukan presentasi di depan kelas. Baik, waktu sudah habis, saatnya kita akan lakukan presentasi ya. Kelompok yang saya panggil, saya akan maju ke depan. Kepada kelompok 1, Mbak Eka Alwina dan Mbak Heni Setianingsih, silahkan maju ke depan, bawa kertasnya. Baik, silahkan sampaikan hasil analisis kalian mengenai penyelesaian studi kasus yang saya berikan tadi. Izin presentasi ya, Bu. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya Eka Udina dan teman saya Heni Setianingsih akan membacakan hasil penyelesaian studi kasus yang telah diberikan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia, khususnya pengadaan karyawan. Menurut Hasibuan, pengadaan karyawan harus didasarkan pada apa dan siapa.
Apa maksudnya? Kita tuh harus terlebih dahulu menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan uraian pekerjaan tersebut. Artinya kita harus mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Nah, penempatan karyawan yang jauh di bawah kemampuannya akan menimbulkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan menjadi rendah. Oleh karena itu, karyawan harus ditugaskan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan pekerjaan yang sesuai kemampuannya pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heni. Baik, izin untuk melanjutkan. Jadi pada dasarnya konsep rekrutmen yang diterapkan oleh PT AZ didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Artinya proses rekrutmen dilaksanakan setelah adanya analisa kebutuhan akan karyawan baru. Nah, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam perekrutan dan penempatannya, karena rekrutmen merupakan langkah awal untuk memproses karyawan yang berkualitas. Nah, dalam mencari calon pekerja terdapat dua macam metode. Yang pertama, metode terbuka yang mana dilakukan ketika rekrutmen diinformasikan secara luas dengan memasang iklan di media massa, cetak maupun elektronik. Namun, juga perlu diperhatikan sebelum memasang iklan lowongan pekerjaan harus membuat analisis pekerjaan yang meliputi job description dan job specification sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan metode terbuka diharapkan kandidat yang melamar semakin besar sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kemampuannya lebih besar. Kemudian yang kedua ada metode tertutup yang dilakukan ketika rekrutmen hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Biasanya metode tertutup ini dilakukan karena pekerjaan yang meliputi job description dan job specification sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan metode terbuka diharapkan kandidat yang melamar semakin besar, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kemampuannya lebih besar. Kemudian yang kedua metode tertutup. Kalau metode tertutup itu dilakukan ketika rekrutmen hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Biasanya metode tertutup ini dilakukan karena sudah ada calon kandidat dari internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Selain dengan melakukan pengadaan karyawan, untuk memotivasi karyawan dan mengurangi tingkat burnout, perusahaan dapat melakukan sistem reward kepada karyawan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan skills yang dimiliki karyawan agar lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Hamsa. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil penyelesaian studi kasusnya. Penyampaian kalian itu sudah dikatakan lengkap ya. Dan dari saya, bagi penambahannya, penyampaian kalian itu bisa dikasih salah satu contoh, misalnya dari jabatan dari suatu perusahaan, misalnya lowongan kerja staf administrasi itu harus ditempatkan dengan sesuai spesifikasi dan skill kemampuannya dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi, misalnya membuat surat, melakukan pelayanan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya sistem reward, misalnya upah lembur. Kemudian untuk pelatihan yang diberikan kepada staf administrasi bisa mengenai bagaimana mereka beretika dalam bekerja, kemudian bagaimana cara melakukan pelayanan baik dan benar, kemudian bagaimana penerapan K3 dan ergonomi perkantoran. Nah, kepada kelompok 1 hasil penyelesaiannya sudah kasusnya sudah dikatakan baik ya, dan silahkan kalian kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu. Oke, baik, berhubung jam kelas kita akan segera berakhir, kalian akan saya berikan tugas untuk mengerjakan post test di buku paket dengan tenggat waktu minggu depan dan sudah harus dikumpulkan di meja saya ya. Baik Bu. Salah satu siswa ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini? Saya Bu. Silakan Mbak Hini. Pengadaan pegawai adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai dan mengisi formasi yang kosong sesuai kebutuhan agar dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Kemudian untuk tahapannya itu ada rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi. Baik, bagus. Terima kasih kepada Mbak Hini yang telah menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari prosedur pengadaan pegawai. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.